Aku goes lagi. Ya udah, goes, sakit kakiku. Masukin sepatu tuh bener-bener sakit. Ya udah gitu. Terus ininya ya berdarah, ininya juga berdarah. Terus temen aku bilang gitu, ini kayaknya mesti dijahit deh, jidat gitu. Hi, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku pengen ceritanya sama kalian. Pasti banyak yang penasaran. Kira-kira ini kenapa? Dan ini. Sebelum aku cerita, aku mau bikin kopi dulu. Jadi lebih enak cerita sambil ngopi. Bentar ya. Nah, oke deh. Jadi sekarang kita lanjut cerita ya. Setelah bikin ice almond milk latte dengan taburan Marie Regal, jadi ceritanya biar tambah afdol. Aku paling suka ngopi di pagi hari, siang atau sore emang paling enak tuh ngopi. Oke, so kita lanjutin lagi ya ceritanya. Jadi, kemarin waktu di Bali, mau cerita yang mana dulu nih? Yang tangan dulu, apa yang kaki retak dulu? Ada dua. Oke, aku cerita yang kaki retak aku dulu ya. Jadi sebenarnya minggu lalu, sekitar berapa hari sebelum aku ke Bali? Berapa hari ya? 2 hari apa sehari ya? Aku jatuh dari tempat tidur aku. Biasa pagi-pagi kan aku rencana mau lari, terus jadi mau lari, terus aku stretching gitu, ngulet, guling kan suka gitu-gitu. Ternyata udah di ujung tempat tidur aku, dan tempat tidur aku lumayan tinggi. Jadi bener-bener aku tuh mau jatuh yang ke muka. Nah, aku tahu, kaget, refleks, karena ya namanya karena bangun pagi terus tiba-tiba mau jatuh ke muka. Kalau misalkan aku nggak refleks nyelamatin diri aku, ya bisa bener-bener kepala aku. Terus akhirnya aku coba untuk pakai kaki, ternyata kakinya tuh juga nggak siap. Jadi ujung sini nih keceklek gitu, dan bunyinya tuh krek gitu. Aku inget banget tuh bunyinya krek. Terus aku cuma diem. Aku cuma kayak diem, aku kayak aduh kok bodoh banget. Yang aku inget pasti ampun ini pasti kesleo, pasti aku nggak bisa lari lama, aku nggak bisa naik sepeda lama. Itu yang aku inget pertama kali, kenapa sih aku bodoh harus pakai guling-guling. Ya udah, akhirnya bengkak biru. Terus aku pikir itu nggak apa-apa. Terus aku ke fisioterapi. Pas di fisioterapi dikerja-kerja itu pada banyak yang bilang udah diurut aja. Aku nggak mau diurut, aku takut diurut karena gimana ya, nggak deh. Aku ke fisioterapi, aku di treatment di situ. Terus aku nggak kepikiran kalau itu mesti di X-ray atau apa. Itu aku benar-benar nggak kepikiran. Ya udah, akhirnya aku fisioterapi, aku aktivitas biasa.
Besokannya aku goes loh, aku naik sepeda. Bener-bener naik sepeda itu berapa ya? Kayaknya 40 something kilo apa 50. Ya udah, terus aku goes. Terus aku pikir, oh oke, sakit sih, tapi nggak bisa kan pakai klit tuh, aku nggak bisa buka, jadi harus diginin tuh, tok sama temenku gitu. Dia bilang, lah gila ya, kaki udah sakit. Terus aku jalan aja biasa gitu, ya pincang sih, terus besokannya aku ke Bali dengan keadaan pincang, seminggu di Bali pincang, hahaha. Terus waktu ulang tahun tuh, sebenarnya setelah berapa hari aku udah lihat, birunya udah mulai memudar. Birunya maksudnya masih ada tapi nggak sekeras yang 2 hari pertama. Terus bengkaknya juga, karena mungkin aku pikir, oh ini udah di fisioterapi, oke lah nih. Terus udah pas ulang tahun kan ada beberapa temen, keluarga, jadi berdiri ke sini ke sana, terus sok-sok joget-joget lah, apalah gitu-gitu, sok-sok ya pokoknya intinya berdiri terus, muter-muter nyampirin ada temen-temen gitu, terus sama keluarga. Terus besokannya paginya sebelum acara kita makan siang ulang tahun, aku masih 20 something kilo goes. Aku masih sepeda. Tadinya aku pengen 37 kilo. Karena kan ya sesuai dengan ini ya, umur gitu. Iya. Tadinya pengen gitu. Tadinya ulang tahun tuh pengennya lari. Larinya tuh 15 sampai 20 kilo gitu. Tapi kan nggak bisa. Ya udah goes aja deh. Terus ya udah 20 kilo, paginya mandi terus makan siang, temen udah pada dateng apa segala macem, kita makan siang pinggir pantai. Terus aku yaudah ada yang berdiri ada yang itu, aku nyamperin. Besokannya aku bilang, ini kenapa bengkak ya gitu, kok tambah sakit. Wah, ibuku udah pakein serai, pakein beras kencur apa ramuan-ramuan tradisional ditumpuk-tumpuk gitulah. Tapi aku masih nggak mikir kalau itu retak ternyata. Ya udah, akhirnya sampai kepada hari Sabtu kemarin, minggu lalu, ya udah aku goes lagi. Ya udah, goes, sakit kakiku. Masukin sepatu tuh bener-bener sakit dan gak gerak kakiku. Terus aku yang kayak cuma diem, aku goes. Padahal aku udah mikir, ini kayaknya aku nggak bisa deh, gitu. Karena udah mulai nyut gitu kan. Aku kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya biarin aja teman-teman lanjut, aku balik. Aku tungguin di hotel atau aku tungguin pas ngopi gitu sarapan. Tapi entah kenapa ya, emang ini bolang dan emang ya nggak ngerti ya. Kemauan dan kondisi itu ternyata kadang-kadang harus ngalah gitu, dengerlah dengan kondisi, dengerin badan kita kalau udah bicara. Keinginan memang boleh gede. Terus ya udah, aku goes sampai 15 kilo. Rencananya 50 kilo di Bali itu, bolak-balik. Aku pikir, oke, 15 kilo, aku balik, 15 kilo artinya 30-an. Oke lah, 30-an ya. Tapi mereka 50, aku masa sih cuma 30? Nggak mau kalah. Rasa masih kuat, dan emang rasa masih kuat, belum terlalu capek apa. Tapi kakinya udah kemeng gitu, udah kayak, aku udah yakin ini, kakiku udah ngomong gitu, udah. Terus aku yang kayak, yaudah deh, aku terus lanjutin. Aku tadinya mau muter balik sendiri berdua lah, aku bilang temen-temenin yuk gitu. Tapi entah kenapa aku nggak berhenti. Aku terus goes sampai akhirnya kita ke daerah Munggu di Canggu, itu pantai Prerenan. Di situ sebelum ke pantai kita mau lewat pantai gitu kan. Tapi kanan kiri tuh sawah. Bali kondisinya tuh lagi anginnya super kenceng, lagi kenceng banget. Nah, pada saat aku ngelewatin desa gitu, aku lepas tangan. Kan biasa kita lepas tangan gitu, terus kita stretching gitu. Karena capek kan gini terus, jadi aku lepas tangan sambil gue nggak ngebut sama sekali, cuma biasa aja. Terus aku stretching gini, pokoknya aku gini. Terus itu sepedanya masih lurus, ya kan ceritanya jago, res. Emang pernah nggak? Coba kalian yang dari kecil naik sepeda lepas tangan goes gitu kayak sirkus gitu, pasti pernah. Itu jago itu, saya bisa, sering udah gitu. Dan hari itu setelah udah gini-gini, temanku bilang foto dulu gitu. Oke, foto video udah dapet gitu, stretching udah. Oke dah, dan video gitu, dan foto, pokoknya udah dapet, nanti aku post ya. Pas lagi udah gini,
pegang, belum ngegrip bener-bener, tiba-tiba angin kenceng, aku udah oleng, terus keseret, terus kacamatanya pecah, nusuk ke sini, robek, terus ininya ini, terus pas aku bilang, aku cuma inget aku keseret tuh gitu. Pas jatuh itu split second, bener-bener split second yang kayak bak, gitu. Pas aku semuanya bilang, wah, kan kita dengar kan semua orang tuh kayak, wah, gitu. Terus aku cuma diangkat, aku bilang, it's okay, nggak apa-apa, yuk lanjut, aku nggak apa-apa, bener, ayo lanjut sepeda. Apaan lanjut? Darah sini, darah, udah gitu. Terus aku kayak, apaan sih lanjut? Orang berdarah begitu. Terus aku coba, mana sih? Oh iya, aku ketawa aja. Oh iya, oke, santai. Ya udah deh, kalian lanjut aja, yang mau lanjut. Lu gila kali ya, dia bilang gitu. Terus akhirnya itu ya, ada ibu-ibu Bali ya. Aku inget banget dan denger banget ngomel-ngomel. Jadi pas aku lagi stretching lepas tangan gitu, dia udah kayak ngomel-ngomel karena kita ngelewatin dia, kan gerombolan sepeda gitu. Terus tiba-tiba pas aku jatuh dia bilang, "Borang, bos gatos gaya aja nih," gitu. Dia bilang, udah dikasih tahu jangan gaya aja gitu. Terus pakai ngomel-ngomel ibu-ibu Bali gitu. Sedangkan aku lagi kayak berdarah-darah, dia ngomel-ngomel gitu tuh yang kayak ini absurd banget. Terus udah gitu semua pada kayak Luna gitu. Ya udah akhirnya pinggir jalan kita pesen taksi online. Sambil nunggu aku cuma ketawa-ketawa aja, kayak dalam hati aku itu bodohnya minta ampun ya. Maksudnya bukan lagi keadaan ngebut, bukan lagi keadaan apa, bukan ditabrak, bukan di apa. Ya udah gitu. Terus ininya ya berdarah, ininya juga berdarah. Terus temen aku bilang gitu, ini kayaknya mesti dijahit deh, jidat gitu. Karena lumayan dalam dan berdarah gitu. Aku yang kayak dalam benak aku dijahit. Aku nggak pernah seumur hidup aku dijahit gitu. Terus aku yang sok tough gitu, enggak apa-apa, it's okay. Dateng dong itu mobil taksi online, masukin sepeda aku bengkok stangnya. Terus yang dicek sepedanya gimana. Udah dong, temen kan mau nemenin satu gitu, temen mau nemenin. Terus itu si tukang taksinya, kan kita lagi coba masukin satu sepeda udah dalam, satunya lagi tuh yang kayak nggak bisa, robek nanti ini saya, mobil saya joknya robek. Terus dalam hati saya udah robek. Terus aku sebel, aku yang kayak udah nggak usah, kalian lanjut aja naik sepeda biar gue sendiri. Akhirnya kita telepon dokter untuk datang ke hotel. Ya udah nyampe hotel, ada dokter, ada suster, tapi on the way perjalanan baru kan sendiri ini dipakein kayak diteken gitu ini juga. Terus aku yang kayak di mobil nangis di selang sendirian, nggak ada orang, baru kayak nangis sakit. Pas depan orang nggak apa-apa. Ya udah sampai hotel, susternya datang dibersihin, terus pas dibersihin, ya ampun mbak, ada batu segede ini di dalam. Aduh, kok sampai ngilu sih. Terus dibersihin, dokternya dateng. Kayaknya ini nggak perlu dijahit sih, dipakein butterfly aja. Jadi butterfly itu ada kayak tape gitu untuk nempelin ini. Oh, aku dalam hati tenang. Jadi kepalaku nggak dijahit gitu pakai butterfly. Tapi nggak boleh kena air ya, nggak boleh. Maksudnya nggak bisa. Jadi kan nggak bisa keramas, nggak bisa mandi gitu. Terus tangannya pas robek itu, ini nggak mau nih. Jahit aja gitu atau pakai butterfly aja, tapi pas dilihat lumayan bolongnya dalam karena yang tadi ada kerikil gede dalam gitu. Ya udah deh, jahit 5. Seumur hidup baru pertama kali jahit 5. Terus dengan kondisi kaki retak, dan ternyata kemarin baru pulang dari Bali, aku iseng fisioterapi lagi karena kan benturan nih, sakit. Kalau kita kebentur, badan kita kan kayak remek-remek, sakit. Udah fisioterapi. Mbak gimana kakinya? Ya oke, mendingan. Terus ini sakit nggak? Ini kok masih sakit? Mbak kayaknya coba di X-ray deh. Iya juga ya, kenapa aku nggak X-ray ya? Ternyata di X-ray retak saja. Coba nanti kasih lihat ya, nanti di footage-nya ya. Retak, Bo.
Dan hari ini aku mau ke dokter, nggak tahu deh, mau di gips. Mudah-mudahan nggak di pen, mudah-mudahan nggak dioperasi, ditaruh pen. Jadi itu ceritaku guys. Tapi kalau ditanya, Luna kapok nggak sepedaan? Nggak kapok. Aku masih mau sepedaan, aku masih mau lari, aku masih mau semuanya masih mau. Karena ya setiap apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya. Mau kita naik motor pasti juga ada resikonya. Mau kita naik sepeda, mau kita naik mobil, mau naik apapun kita pasti ada resikonya. Mau kita berdiri di pinggir jalan juga pasti ada resikonya. Tapi sebagai manusia kan kita pengen seminimal mungkin untuk sampai tidak terjadi apa-apa. Oke guys, jadi mudah-mudahan ya ini namanya musibah, namanya kita harus lebih mawas, lebih waspada, lebih konsentrasi, lebih fokus lagi dengan apa yang kita lakukan. Jadi benar-benar kita harus jaga diri ya. Dan ini berlaku tidak hanya untuk dalam beraktivitas aja, tapi dalam apapun. Dengan kondisi seperti sekarang pandemik ini, dengan cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, terus face shield, apapun untuk proteksi diri kalian. Sama kayak misalkan kalau kalian suka bersepeda, jadi aku juga punya tips nih buat kalian dengan base pengalaman aku. Mudah-mudahan nggak terjadi sama kalian ya. Nah, oke, jadi aku punya tips sambil aku ngopi lagi ya. Ini bersepeda tipsnya buat kalian ya. Oke, yang pertama, pastinya pilihlah sepeda yang tepat buat kalian. Jadi sebenarnya nggak perlu mahal, nggak perlu yang bagaimana, tapi tujuan kalian itu bersepeda apa sih gitu. Harus kalian tahu. Kalau tujuannya buat sports, buat olahraga, pilihlah sepeda yang tepat. Kalau pilihannya itu sepedanya buat rekreasi, buat santai, menikmati kota ataupun apa, ada juga pilihan yang tepat. Misalkan sepeda lipat seperti itu, atau misalkan menjadi transportasi kalian dari rumah ke kantor, itu bisa pakai sepeda lipat. Tapi biasanya kalau yang sports itu ya road bike gitu. Jadi memang buat endurance dan performance. Dan kalau misalkan kalian pengen lebih adventure dan tantangan, mungkin ada mountain bike yang bisa kalian pakai untuk bersepeda di pegunungan atau tempat-tempat yang jalannya tidak baik. Itu mungkin mountain bike. Dan masih banyak jenis-jenis sepeda yang lainnya. Jadi kalian harus kenali, benar-benar kenali kalian mau bersepeda itu tujuannya apa. Dan yang kedua, pastinya miliki perlengkapan keamanan yang lengkap. Nah, ini informasi ya guys. Kemarin itu aku udah pakai helm yang super bisa dibilang yang proteksinya lumayan untuk bersepeda itu yang lumayan bagus gitu. Tapi tetap bukan berarti kalian tidak hati-hati. Jadi bayangkan kalau aku nggak pakai helm itu bisa lebih parah. Ya, jadi itu benar-benar aku diselamatkan oleh helm. Jadi benturan kepala aman. Kenapa ini jadi lebih kena kacamata. Jadi buat kalian jangan sampai bersepeda nggak pakai helm, jangan sampai. Benar-benar itu harus kalian pahami, safety ya, itu adalah yang utama. Oke? Nah, yang ketiga, kalian juga harus perhatikan asupan kalian pada saat sebelum bersepeda atau apapun sports yang kalian lakukan. Jadi misalkan di pagi hari ataupun sebelum kalian melakukan aktivitas yang menggunakan banyak tenaga, mungkin sedikit kasih asupan. Seperti mungkin 1 buah pisang ataupun satu slice of bread gitu. Jadi 1 slice roti. Apapun, tapi jangan sampai kekenyangan ya makan nasi, jadi susah juga untuk bergerak. Yang secukupnya, tapi itu menjadi energi yang bisa dibakar oleh tubuh kalian. Dan yang keempat, kalian juga sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas atau olahraga dengan sepeda ataupun apapun itu, memilih rute dengan pas dan baik. Jadi kenali rute kalian. Kalau misalkan kalian ingin bereksplor, ya udah santai. Jangan terlalu memaksakan, jadi nikmati perjalanan. Tapi kalau kalian ingin sports, misalkan kalian ingin mendapatkan endurance ataupun lebih berkeringat, usahakan rutenya udah kalian kenali. Karena kan kalian akan bersepeda dengan kecepatan yang cukup cepat ya. Jadi harus kenali rutenya dulu. Oke. Oh, mungkin ini juga kali ya. Jadi kalau yang pemula, usahakan speednya lebih
nggak usah terlalu ngebut-ngebut, tapi benar-benar fokus dan konsentrasi dengan jalanan. Jadi harus lihat sekeliling gitu, apa misalkan ada jeglokan ataupun ada lubang. Jadi kenali itu. Kalau kalian rame-rame, misalkan yang paling depan harus memberikan informasi itu kepada teman kalian. Jadi ada ininya, ada simbolnya. Misalkan let's say kalau kalian ngelihat lewat ada lubang sebelah kiri kalian harus memberikan signal tuh kepada teman kalian di belakang. Jadi kayak minggir ada lubang gitu, misalkan seperti itu. Atau misalkan kalian mau nyebrang atau misalkan ada perempatan, ada mobil, ada motor, kalian harus juga memberikan kode dengan suara. Karena biasanya sepeda, ya kalau kebetulan ada yang kling itu bisa jadi kode. Tapi kalau yang enggak, dengan suara. Misalkan kiu atau wih, apapun suara itu, atau permisi pak gitu, maaf sepeda lewat gitu, misalkan seperti itu. Jadi supaya di sekeliling kalian juga tahu bahwa ada kehadiran kalian bersepeda itu. Karena ya bagaimanapun juga kadang-kadang mobil atau motor nggak denger apa-apa, kan asal nyelonong itu, jadi harus selalu ingat kode-kode itu. Terus apa lagi ya? Ini yang terakhir tapi penting juga, taati rambu lalu lintas yang ada. Pada saat kita berhenti di lampu merah, kalian juga harus berhenti. Kalau misalkan ada perempatan, kalau aman kalian melaju, tapi ingat dengan suara itu, lihat kanan kiri, baru melaju. Tapi kalau enggak, berhentilah. Jadi supaya itu kalian juga aman gitu. Jadi benar-benar jangan ugal-ugalan, jangan jangan terlalu gaya-gayaan, pokoknya konsentrasi. Ini juga berlaku untuk kalian pengendara motor, pengendara mobil, apapun harus fokus gitu. Karena ya pengguna jalan kan nggak cuma pesepeda, nggak cuma pemotor, nggak cuma yang naik mobil, ataupun bahkan ada bus dan truk, transportasi yang lainnya juga. Jadi saling berbagi jalanan. So itu mungkin dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Cerita dari aku sedikit dengan insiden yang ada. Mudah-mudahan tidak terjadi sama kalian. Kita stay safe semuanya. Dan kalau ditanya kapok, jawabannya enggak. Jadi ketemu di jalan lagi ya. Kita ketemu guys lagi. Hopefully to see you again. And see you next time. See you next episode. Bye.